Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang pada seri sosialisasi hari ini mengenai Mastering Digital Textbook, a Hands-on Guide Using Vital Source. Acara hari ini akan dinarasumberi oleh Pak Ridwan Fauzi dari Pearson, tapi sebelum itu eh, manajer perpustakaan dari Ibu Risa akan membuka seri sosialisasi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Risa. Ya, thank you Mas Antoni. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan juga khususnya ini ya Mas Ridwan yang sudah bersedia selalu memenuhi permintaan undangan kami ya untuk memberikan sosialisasi. Pagi ini dari library seperti biasa ya di setiap semester awal ya minggu-minggu pertama, minggu kedua, ketiga itu kami eh, rutin menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan software ataupun koleksi perpustakaan pada umumnya ya eh, kepada Civitas Akademika tentang bagaimana sih cara mengakses berbagai macam koleksi perpustakaan ataupun tools dan software lainnya ya. Eh, di minggu depan ini ya minggu ini dengan Vital Source gitu ya, bagaimana cara akses digital books. Nah, minggu depan akan ada sosialisasi penggunaan Smart PLS dan Envivo, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, jadi memang ini kami sengaja set di setiap hari ada di hari Kamis dan Jumat ya. Kemungkinan di bulan depan akan ada cara akses Turnitin dan juga Statista. Nah, maksud dan tujuannya adalah supaya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu ini ya dimudahkan dalam mengakses ataupun apa namanya mendapatkan referensi buku, jurnal ataupun apa namanya tools lainnya untuk kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman dalam perkuliahan maupun penelitian. Nah, khususnya untuk pagi ini sudah ada Mas Ridwan dari Pearson ya, terutama kita melanggan Pearson sudah sejak tahun berapa ya? 2019 ya, Mas Ridwan ya, sejak sebelum pandemi malah ya, kita sudah Iya, melanggan. Nah, harapannya ini bisa menjadi ekosistem digital ya di UMN sendiri. Jadi sudah dengan adanya sosialisasi ini harapannya Bapak Ibu dan teman-teman ini sudah terbiasa pada akhirnya menggunakan digital books ataupun jurnal ataupun tools-tools digital lainnya gitu. Eh, untuk yang Pearson ini khususnya kami invite untuk dosen-dosen baru dan juga dosen lama yang mungkin lupa cara akses gitu ya. Dan semester ini ternyata butuh untuk akses ke bukunya di mata kuliah. Nah, ini tujuannya sesi hari ini untuk membantu kelancaran studi dan pengajaran dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Eh, Mungkin itu saja kalau dari saya. Harapannya nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mulai menggunakan koleksi buku-buku yang ada di Pearson ini ya, khususnya untuk pembelajaran ataupun untuk bahan belajar gitu ya. Sekarang akses sudah serba mudah, sudah ada teknologi, ada internet, aksesnya dari internet, nggak perlu ke perpus. Ya, ini sangat mendukung sekali untuk yang program jarak jauh ya atau yang teman-teman lokasi apa rumahnya eh, di luar Jabodetabek ya terutama untuk anak-anak teman-teman S2 nih sepertinya banyak juga yang dari luar Jabodetabek. Oke, eh, selanjutnya saya serahkan ke Mas Ridwan ya untuk mendemokan bagaimana cara akses digital books di melalui platform Vital Source. Mohon untuk nanti teman-teman bisa mengikuti, siapkan SSO-nya, akun single sign-on-nya untuk bisa eh, apa namanya login ke digital box-nya nanti gitu. Itu saja mungkin dari saya, Mas Antoni. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Ridwan ya.
Baik, terima kasih Bu Orisa dan Mas Antoni ya. Saya izin buka terlebih dahulu. Selamat pagi, eh, Bapak Ibu dan mahasiswa ya yang hadir pada pagi hari ini. Salam kenal mungkin jika ada Bapak Ibu dosen baru ataupun mahasiswa semester baru. Perkenalkan nama saya Ridwan dari perwakilan Pearson. Di sini saya sebagai customer success-nya Pearson, yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa sharing ya terkait dengan platform yang sudah dilanggan cukup lama oleh UMN, yaitu platform Fighter Source Explore ya Bapak Ibu ya dan mahasiswa gitu. Nah nanti dalam mungkin 1 jaman ke depan saya akan coba share platformnya dan saya akan coba jelaskan benefit dan fitur-fitur apa saja yang nanti bisa dipakai ketika Bapak Ibu ataupun mahasiswa menggunakan platform tersebut. Nah, sebelum nanti saya menunjukkan platformnya atau mendemokan platformnya, mungkin saya akan mulai dari share PPT yang sudah saya siapkan pagi hari ini. Sebentar, saya siapkan terlebih dahulu. Oke, apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu dan mahasiswa? Sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, jadi untuk agenda pada hari ini mungkin nggak banyak ya, hanya 4 kurang lebih yang sudah saya siapkan, yaitu Fighter Source ya. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mungkin belum pernah pakai ini platformnya. Saya akan jelaskan dulu apa itu Fighter Source, lalu nanti masuk ke fitur-fiturnya dan benefitnya ada apa saja. Kemudian nanti kita akan demo, lalu kita bisa Q&A ya. Q&A mungkin kita taruh fleksibel aja ya Bapak Ibu dan mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan saya sedang menjelaskan Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo dipotong saja. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu terkait dengan platform Fighter Source itu sendiri. Jadi Flutter Source itu adalah platform yang dimiliki oleh third party-nya publisher ya, third party-nya Pearson gitu ya. Jadi dia eh, tidak di-develop di dalam Pearson tapi oleh pihak ketiga kami gitu. Yang namanya Flutter Source. Jadi tidak hanya Pearson, publisher lain juga menggunakan platform yang sama. Nah, nanti di dalam platform ini mereka menyediakan platform digital ya sehingga konten-konten ebook yang dimiliki oleh Pearson, Bapak Ibu bisa akses melalui LMS yang ada di UMN. Nah, nanti di dalam platform itu ketika Bapak Ibu ataupun mahasiswa membaca, eh, sudah ada beberapa banyak fitur yang Bapak Ibu nanti bisa pakai ya, sehingga kita bisa engage terhadap platform tersebut ya. Kita bisa highlight, kita bisa bikin notes gitu. Dan kita bisa mungkin mengatur ukuran fontnya seperti itu. Nanti untuk detail fiturnya akan saya tunjukkan lebih detail saat saya melanjutkan di sesi demo nanti. Nah, kemudian karena UMN melanggan tidak hanya 1 judul ya untuk Pearson ini, dia melanggan lebih dari 10 judul kalau nggak salah gitu ya. Nanti ketika kita akses ke Bookself Fighter Source ya ke dashboardnya Fighter Source, itu nanti ada semacam personalisasi collection ya, sehingga kalau misalkan mungkin saya dari subjeknya ekonomi gitu ya, nanti beranda-beranda di halaman ini hanya muncul buku-buku berkaitan dengan ekonomi saja gitu. Dia melihat activity keseharian kita saat menggunakan platform ini. Oke, nah sekarang kita langsung saja masuk ke demo. Mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya siapkan terlebih dahulu. Kalau nggak ada, mungkin saya lanjut ke sesi demo ya, Bapak Ibu ya.
Saya siapkan terlebih dahulu. Oke, nah ini saya sudah share akun saya ya. Nah, untuk di UMN itu sendiri, karena di UMN menggunakan Learning Management System ya, atau kita singkat LMS berbasis Moodle gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ataupun mahasiswa aksesnya melalui platform LMS tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau coba sekarang, eh, mungkin bisa buka itunya ya, buka LMS-nya, login menggunakan akun yang Bapak Ibu miliki. Nah, karena di sini saya nggak punya akun LMS UMN, mungkin saya akan langsung menunjukkan ketika Bapak Ibu nanti sudah berhasil akses ke salah satu buku gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, eh, misalkan saya sedang buka buku ini saja ya. Nah, jadi anggap saja eh, di salah satu kelas LMS-nya Bapak Ibu sudah disediakan sebuah link gitu ya. Misalkan contohnya judul bukunya ini Operation Management ini contoh saja gitu ya. Mungkin berbeda-beda ya setiap kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu temukan link yang ada di dalam kelas e-learningnya, Bapak Ibu tinggal klik saja gitu ya, dan mahasiswa ya. Kemudian kalau misalkan nanti teridentifikasi sebagai pengguna baru, itu biasanya nanti diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Nanti silakan saja Bapak Ibu register terlebih dahulu menggunakan email UMN-nya. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah, biasanya ada eh, email verification yang harus Bapak Ibu klik dari email UMN-nya. Kemudian kalau sudah bukunya akan langsung terbuka seperti yang sedang saya tunjukkan seperti ini. Oke, sebentar. Oke, nah jadi buku yang saat ini kita akses itu adalah dalam bentuk format digital ya, jadi bukan bentuk fisik lagi atau cetak lagi Bapak Ibu dan mahasiswa. Nah, secara tampilan di digital ini itu kurang lebih sama dengan yang ada di versi cetak ya. Jadi kita punya di sebelah kiri ini ada semacam navigasi ataupun kita sebutnya daftar isi gitu ya di dalam buku ini. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa misalkan mau ke chapter tertentu tinggal diklik saja ya kalau karena ini sudah digital seperti ini. Kemudian nanti dia akan terbuka kontennya. Oke, kemudian kalau misalkan kita pengen hide ya, hide navigasi sini, kita tinggal klik saja icon yang ada di sebelah kiri sini. Nanti dia akan tersembunyi dan kita bisa lebih leluasa ketika membaca buku ini. Oke. Dan kemudian kalau misalkan kita ingin eh, melakukan membuat highlights ya, membuat highlights di dalam buku ini, misalkan di paragraf ini, kita cukup memblok saja paragraf tersebut dengan mouse ya. Nah, nanti akan muncul pilihan warna yang bisa kita pilih secara default. Nanti warna ini kalau misalkan Bapak Ibu atau mahasiswa merasa kurang, nanti kita bisa tambahkan warna lainnya. Nanti saya tunjukkan cara menambah. Nah, contoh misalkan saya ingin tambah warna kuning, saya ingin highlight warna kuning di sini. Nah, nanti dia akan terhighlight seperti ini Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau kita ingin menambahkan notes ataupun catatan ya, kita tinggal klik lagi ya ke terhadap paragraf yang tadi kita sudah highlight. Nanti di sini ada menu Add Note. Oke. Nah, kemudian kita bisa berikan notes yang kita inginkan. Ini contoh saja ya. Misalkan saya tulis notes ini akan menjadi bahan UTS. Gitu. Kalau sudah kita save, nah maka kita sudah berhasil membuat satu highlight dan satu notes yang nanti mungkin kita bisa pakai lagi highlight dan notes ini untuk bahan belajar kita nanti ke depannya. Oke.
Selanjutnya, eh, kalau kita ingin membuat, ingin menandai ya, menandai nomor halaman ini 36. Nah, di sini sudah ada icon pita. Jadi kita tinggal klik icon pita di sini. Nanti dia akan menjadi warna biru ya, terisi warna biru. Nah, itu kita sudah berhasil menandai halaman nomor 36 ini. Jadi fungsinya mungkin kalau misalkan kita pagi hari ini selesai baca ya sampai halaman 36, mungkin nanti malam saya mau lanjut gitu ya. Nah, saya bisa melihat penandaan nomor halaman ini untuk bisa saya lanjut lagi bacanya. Nah, untuk melihat tadi ya daftar highlights dan notes itu nanti terkumpul di sini di icon kertas dan bintang ya di pojok kanan atas. Nah, nanti Bapak Ibu dan mahasiswa bisa melihat di sini, diklik saja. Nanti kita akan punya 3 tab ya di sini. Jadi ada annotation, bookmark, dan flashcard. Di tab annotation ini kita akan melihat semua daftar highlights dan notes yang sudah kita buat terhadap satu buku ini. Oke, kemudian kalau di tab kedua, di tab bookmarks, nah ini ya yang tadi kita buat penandaan nomor halaman, nanti tampil semua daftarnya, daftar halamannya ada di sini. Jadi nanti kita bisa klik gitu. Oke, nah selanjutnya di tab ketiga flashcard ini ya, nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan ketika kita ingin mencoba remember ya, atau mengingat konsep-konsep yang mungkin kita anggap sulit di dalam buku ini. Nanti bentuknya seperti ini, ada deck gitu ya. Nah, misalkan ada konsep-konsep yang harus kita kuasai. Nah, kita buat dulu nih konsepnya. Kemudian nanti di bagian belakangnya itu akan menjelaskan konsep tersebut tentang apa. Nah, ini nanti dua sisi ini kan ada dua sisi ya, depan dan belakang. Ini harus kita buat ya kartu-kartu ini untuk kita untuk bahan belajar. Nah, untuk cara buatnya di sini kita ada plus button di sini ya. Nanti Bapak Ibu dan mahasiswa bisa eh, mengisikan bagian depan dan bagian belakang. Nah, bagian depannya kita isikan misalkan konsep-konsep yang ada di dalam buku ini. Nah, contoh saja misalkan saya isi bagian depannya sini dari Operations Management Metro Cafe contohnya. Lalu anggap saja bagian belakangnya saya isi penjelasannya itu. Nah, kalau sudah kita save, nah nanti kita sudah berhasil membuat sebuah flashcard. Nah, kalau misalkan sudah banyak nih flashcardnya, kita mau mau mempelajarinya. Nah, ini sudah ada button study-nya. Kita tinggal klik. Oke, kemudian kita klik study all card. Nah, nanti semua kartu yang sudah kita buat, semua flashcard yang kita punya, itu akan tampil dan kita bisa mulai mempelajarinya. Nah, oke, kemudian kita bisa buka isinya. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kita bisa tandai apakah eh, kita sudah paham atau belum. Nah, kalau kita next, nanti akan muncul kartu-kartu selanjutnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita bisa ulang atau bisa acak lagi gitu ya, untuk misalkan lebih ingin memantapkan kembali. Oke, kemudian ini ya sebelah kiri kita punya reader preferences ya dari icon di sini. Jadi kalau misalkan kita ingin mengatur ukuran font dari buku ini, kita bisa atur dari menu ini di sini. Nah, ini kalau semakin ke kanan itu akan semakin besar tulisannya gitu ya. Jadi semakin ke kiri akan semakin kecil. Nanti tinggal disesuaikan saja sesuai kenyamanan kita saat membaca. Nah, selanjutnya di tab yang kedua kita punya highlighters di sini. Nah, jadi highlighters di sini kalau misalkan
saat kita tadi mau membuat atau menandai paragraf gitu ya menggunakan warna. Nah, di sini kita mengatur koleksi warnanya. Jadi kalau misalkan kita merasa koleksinya merasa kurang gitu ya warnanya, kita bisa tambahkan dengan mengklik tombol plus di sini, lalu kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Gitu. Misalkan saya pilih warna biru, contoh saja belum ada contoh ini karena saya sudah punya banyak warna gitu, jadi sudah muncul semua. Jadi kalau misalkan di akun Bapak Ibu dan mahasiswa butuh warna biru, di sini kita tinggal klik warna biru, nanti tinggal diklik ya, gitu. Nah, nanti dia akan tampil di sini listnya. Nah, di sini ada tambahan settingan ya Bapak Ibu dan mahasiswa. Kita punya settingan public di sini. Jadi kalau misalkan saya checklist seperti ini publiknya, nah berarti nanti warna ini bisa saya share ke rekan mahasiswa lainnya gitu, atau ke akun lainnya. Jadi di dalam Petasos ini kita punya fitur bisa berbagi highlights seperti itu. Tapi syaratnya harus kita buat highlights di buku ini dengan warna-warna publik di sini. Kalau misalkan kita share, kalau kita buat highlight dengan warna private yang tidak ada ikonnya ini, ya, ini artinya warna private, berarti kita hanya pemilik akun saja yang bisa melihat highlight tersebut. Nah, kalau kita ingin sharing ya, ini ada step lanjutannya. Kalau kita ingin sharing warna publik ke rekan-rekan lainnya, nah kita harus ke tab sharing di sini. Nah, nanti di sini kita harus bagikan ya, ada link yang bisa kita copy. Ini tinggal diklik saja. Nanti dia ada notif copied seperti ini. Nah, itu artinya sudah siap untuk di paste ya. Di misalkan kita mau share lewat WhatsApp atau lewat email gitu ya. Link tersebut. Nanti mahasiswa ataupun rekan lainnya yang mengklik link tersebut otomatis dia bisa melihat warna-warna publik yang kita punya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan kita juga punya fitur red alert ya di sini. Jadi kita klik titik 3 di pojok kanan atas, nanti kita akan ketemu ada red alert di sini. Nah, kemudian nanti di tengah-tengah layar kita punya semacam player player button di sini ya. Nah, ini kita bisa klik. Jadi nanti ketika diklik akan muncul suara ya yang akan membacakan halaman yang sedang saya buka ini. Nah, sekarang saya akan coba play supaya Bapak Ibu dan mahasiswa bisa coba dengarkan. Chapter 1 Global Global Company Company Profile Hard Rock Cafe. O. Operations Management at Hard Rock Cafe. Oke, nah jadi seperti itu Bapak Ibu dan mahasiswa ya. Jadi kita bisa memutar suara ya kalau misalnya kita sedang sedang berada mungkin misalkan sedang naik motor gitu ya, sedang di sedang dibonceng misalkan seperti itu, kita nggak sempat melihat layar handphone, kita tetap bisa membaca dengan mengaktifkan fitur red alert ini. Nah, kita juga bisa atur suaranya. Tadi mungkin terdengar sangat lambat ya ketika audio ini membacakan karena saya menggunakan speed 0,5 gitu. Jadi kalau saya pakai yang speednya satu kali ini harusnya lebih cepat gitu. Dan kemudian kita juga bisa atur voice-nya ya di sini kita punya 3 model suara. Ada suara David yang tadi kita dengar, suara kebapak-bapakan situ ya. Kemudian kita ada suara Mark dan ada suara Zira. Zira ini sudah pasti nanti suara perempuan. Nah, sekarang saya coba pakai Zira, lalu saya putar lagi. Cafe. Operations managers Nah, throughout the jadi world are seperti producing itu ya products Bapak Ibu every dan day to mahasiswa ya. provide for the well-being of society. Oke, kemudian fitur lainnya kita punya search di sini. Jadi hmm, kalau misalkan kita ingin mencari keyword yang di dalam buku ini, kita bisa menggunakan fitur search ini secara mudah, sama seperti di Microsoft Word gitu ya. Kita tinggal ketikkan saja kata-kata yang ingin
kita cari gitu ya. Nanti sistem ini akan mencari secara cepat. Misalkan saya cari Hard Rock Cafe ya. Nah, nanti dia akan tampil di sini resultnya ada 420 temuan ya yang mengandung kata Hard Rock Cafe. Dan nanti resultnya ini kita bisa klik. Oke, kemudian nah di pojok kanan bawah sini menjelaskan informasi posisi halaman saat ini yang sedang kita buka. Berarti kalau di buku ini saya sedang buka halaman 20. Lalu 872 ini menampilkan jumlah maksimal halaman gitu ya. Dan panah kiri kanan ini untuk kita navigasi berpindah halaman ke depan atau ke belakang. Oke, dan nanti buku ini selain bisa diakses secara online ya, lewat browser, nanti bisa juga diakses lewat aplikasi berbasis handphone Android ataupun iPhone gitu, dengan menginstal aplikasi yang bernama BookSafe Watersource. Nah, dari fitur terlebih dahulu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa yang Halo hadir. Mas Ridwan, selamat pagi. Saya boleh bertanya Mas? Boleh? Iya, Mas, saya kan ngajar customer behavior. Nah, di situ mahasiswanya sekitar ada 40-an lah ya. Nah, masalahnya ketika saya Ya. itu mau discuss, ini nggak semua orang bisa baca Mas. Maksimum 10, apa memang dibatasi ya aksesnya? Oh iya. Oke, terima kasih Bu Arum ya. Memang dibatasi, jadi saya belum menjelaskan yang terkait list bahasanya ya. Mungkin saya jelaskan sekarang nih. Jadi untuk UMN ini, untuk buku-buku Pearson ya, memang ada batasannya. Setiap buku itu memiliki jumlah, kita nyebutnya concurrent ya, kalau misalkan versi cetak itu mungkin eksemplar gitu ya. Tapi sama aja definisinya. Nah, jadi concurrent itu setiap buku itu berbeda-beda, ada yang 10, mungkin 15, jadi bervariasi tergantung dari librarian ketika mengajukan di awal ke Pearson seperti itu. Nah, jadi kemarin mungkin ketika hanya 10 ya Bu Arum ya, itu mungkin memang batasannya untuk buku consumer behavior hanya 10 gitu. Dan eh, untuk masa pinjam Pearson itu sendiri ya, itu ketika kita akses buku ini ya, itu memiliki masa aktifnya 2 jam kalau nggak salah untuk Pearson. Jadi ketika buku ini sudah 2 jam, buku ini nanti akan return ke secara otomatis. Seandainya mahasiswa itu masih butuh, tinggal diklik kembali selama persediaannya masih ada. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Jadi Anu, tambahan ya, mari. room. Jadi untuk customer behavior ya, ya. Iya Mbak, betul. Autorsnya siapa ya? Bentar. Nanti kami cek dulu ya, concurrentnya ada berapa. Ya. Jadi kalau memang ini di kelas genap atau ganjil, Bu Arum? Di kelas genap atau ganjil maksudnya gimana ya Mbak Lisa? Kelasnya di genap ini atau di Oh, semester di ganjil? semester yang ini. Di genap ini ya. Iya, betul. Yang ganjil nanti akan ada lagi nggak? Mungkin dengan kelas yang berbeda gitu. Kalau ganjil nggak ada, biasanya di genap Mbak. Oh, di genap ya. Iya, Oke, nanti kami cek ya konkarnya iya. berapa. Heeh. Nanti ini ada berapa kelas, Bu Arum? Kalau nggak salah kemarin 7 ya, 7 atau 7 delapan ya. gitu Mbak. Heeh. 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 Sebenarnya gini, karena untuk proses pengajuan judul Hmm. itu berapa konkarnya itu tergantung dari pemanfaatan di semester berikutnya. Oh Seperti itu. gitu, iya Jadi iya. kalau misalnya di semester genap ini ada berapa tadi? 10 kelas ya? Maaf, Sekitar 8 kayaknya Mbak. 8 kelas ya. 8 Heeh. kelas masih 90 misalnya ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, nanti kami akan lihat nih Bu Arum dari pemanfaatannya. Apakah nanti Hmm. ada misalnya kan 40 kali 8 kan cukup banyak juga ya Iya, iya betul. eh, untuk menyediakan konkarnya. Jadi kami Mm-mm. biasanya nanti akan apa pakai perbandingan
eh satu satu kelas, setiap 10 kelas itu satu kita sediakan satu banding 10. Nah, nanti kan Oke. makin hitung itu, Mm-mm. terus dilihat juga nanti dengan yang memanfaatkan, ya termasuk mahasiswa dan dosen juga. Nah, Oke. ini akan kami jadikan data untuk kami ajukan ke tahun langganan berikutnya, gitu, Bu Arum. Oh Jadi kalau gitu. misalnya Oke. ya, kalau misalnya di semester ini bagus pemanfaatannya, kami Mm-mm. bisa nego nih, bisa ditambah nih konkarennya, bisa minta misalnya jadi 50 konkaren atau berapa gitu ya. Seperti Iya, iya. itu kira-kira, Bu Arum. Oke. Karena Makasih price Mbak Risa. karena price-nya itu per Mm-mm. konkaren kalau Oke, oke. buku digital gitu. Kirain karena digital jadi loh kok cuma 10 gitu kan. Sama sih buku cetak Oh karena gitu. ini digital Iya, library iya, gitu. iya. Oke. Eh, Makasih Mbak Kurang lebih penjelasannya seperti itu Mbak. ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain mau bertanya, Bapak Ibu dan mahasiswa? Belum ada ya? Jadi sudah jelas tadi ya concurrent-nya ya. Eh, Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ya. Oh, mungkin mungkin saya coba yang tanya dulu kali ya sebelum saya lanjut. Dari dari integrasi ini kan integrasinya dengan LMS ya Learning Management System UMN. Bapak Ibu apakah sudah bisa akses ke masing-masing link bukunya yang ada di kelasnya? Karena takutnya belum dibuatkan. Kalau saya sih bisa Mas, aman. Selalu aman sih biasanya. Itu yang dibuat. Oke, sudah ada ya Bu Arum ya. Berarti linknya sudah Sudah ada. tersedia di kelasnya ya Heeh. Bu ya. Biasanya kalau sudah Dibuat. minta library menyematkan ke kelas, kita udah langsung bisa buka. Cuman itu aja yang saya kemarin bingung, kok cuma 10 gitu. Nah itu, jadi nggak bisa discuss Oh barengan iya. kan. Gitu. Itu Oke, aja baik. sih Mas. Ya. Baik, terima kasih Bu. Kalau yang lain sudah bisa juga kah Bapak Ibu dosen atau mahasiswa ada yang kelas e-learningnya belum ada link bukunya di semester ini? Karena kalau misalkan linknya belum ada, Bapak Ibu dan mahasiswa nggak bisa akses ke konten kami gitu. Jadi harus diaktifkan dulu link Fighter Source ini di kelas masing-masing kelas e-learning. Mungkin sudah kali ya. Oke, baik. Kalau tidak ada respon, saya anggap sudah. Nah, saya akan lanjut ke yang lainnya ya. Nah, ini saya tadi back ke halaman dashboardnya Explore Fighter Source di sini. Nah, mungkin kalau misalkan nanti Bapak, Ibu, ataupun mahasiswa klik back ya, nanti akan ke halaman dashboard ini. Dan nanti di sini kita bisa melihat recent activity kita yang terakhir kita baca itu buku apa akan tampil di sini Bapak Ibu gitu. Kemudian, nah tadi ya aplikasi yang sudah saya jelaskan ini juga ada linknya dari halaman home di sini. Jadi kalau saya klik Learn More, nah nanti Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar ini menggunakan aplikasi BookSafe yang Bapak Ibu sudah install di iPhone ataupun di Android. Seperti itu. Nah, nanti tinggal di login kan saja menggunakan device-nya. Nanti otomatis bisa diakses atau dibaca lewat handphone Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti bukunya kalau ketika diakses atau dibaca melalui device itu akan itu bisa dibaca secara offline. Jadi nggak perlu nggak atau nggak butuh internet atau paket data karena bukunya nanti akan di-download ke dalam aplikasi BookSafe tersebut. Dan kemudian eh, secara tampilan ya, secara tampilan atau experience ketika Bapak Ibu baca melalui device nanti itu sama persis dengan yang kan lewat browser. Nggak ada perbedaan, misalkan tadi posisi menu untuk highlight atau melihat icon-iconnya itu sama persis saat tadi saya tunjukkan di browser.
Dan kemudian kalau misalkan Bapak Ibu tadi buat highlights atau notes atau catatan di versi online, itu otomatis akan sinkron juga di versi offline-nya. Gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika Bapak Ibu buat di device ya, kemudian tiba-tiba pindah ke browser itu juga akan sinkron. Jadi saling saling sinkron di sini. Gitu. Nah, begitu juga ketika masa pinjamnya habis ya Bapak Ibu, tadi kan saya sebutkan 2 jam gitu ya. Jadi ketika udah habis, kemudian pinjam lagi buku yang sama, semua highlights dan notes-nya itu tetap akan muncul kembali, jadi tidak akan hilang. Karena dia menempel di akun kita. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini, Bapak Ibu dan mahasiswa, untuk device-nya? Cukup jelas ya. Nah, kemudian di fitur lainnya di sini kita punya ada kalau kita ingin mencari koleksi-koleksi lainnya yang ada di UMN, itu nanti Bapak Ibu dan mahasiswa bisa mencari di kotak search di sini. Kemudian kalau explore ini menampilkan semua koleksi yang saat ini dilanggan oleh perpustakaan UMN. Dan nanti di sini nggak hanya Pearson saja, semua publisher juga akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Kemudian My Library di sini akan menampilkan semua koleksi buku yang saat ini sedang kita pinjam. Nanti akan tampil semua di sini. Oke, dan kemudian kalau karena di sini ada dosen juga ya, eh, ketika Bapak Ibu dosen menggunakan buku Pearson sebagai buku utama di kelas, nanti Bapak Ibu bisa request nih ke perpustakaan untuk mendapatkan teaching material seperti PPT atau question bank gitu ya, yang bisa Bapak Ibu pakai untuk bahan ajar di kelasnya. Ya, tapi harus request dulu ke perpustakaan gitu. Nanti perpustakaan akan kontak ke saya untuk bisa provide teaching material. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Atau dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Ini kita punya sekitar 35 peserta ya. Eh, apakah semua peserta di sini mahasiswa baru semua yang hadir atau mungkin ada dari semester yang lama yang sudah pernah pakai Fightersource? Kalau boleh tahu nih. Sepertinya ada yang baru, Mas Ridwan. Kebanyakan baru Borisa Ya, ya. S2 kan ada batch di setiap semesternya ya. Nah, Oh, oke. gitu. Baik, mungkin yang baru di sini ada. Oh, sudah oke ya. Nggak Terima bener kasih kata Bu juga. Orisa baru termasuk saya, Pak. Oke, sudah pernah akses, Mbak atau Bu? Belum, ini saya masih lagi coba kotak-katik di e-learning kok. Passwordnya yang biasa saya pakai nggak bisa masuk, padahal itu password e-learning. Ke yang Oh gitu. library kan, saya klik di library kan. Ya, di ini Mbak Yova Nita, Bu Orisa. apa namanya pakai SSO ya? Udah ya? Udah masuk e-learningnya. Tapi saya Udah coba ulang deh, masuk. Bu. Coba. Ya. Nanti Makasih Bu mungkin Orisa. bisa dicari digital library ya. Menu Mm-mm, digital mm-mm. library. Mm-mm. Ya, Bu. Thank you. Mm-mm. Atau mungkin yang berhasil boleh share nih ke rekan-rekan yang lainnya ya, Kalau mau cara masuk nih Mas, aksesnya. izin. Kalau mau masuk tinggal ini aja kita masuk ke e-learning, klik di mata kuliahnya, habis itu cari kurs e-book gitu. Tuh gambarnya ada gambar pilar tuh di situ. Oke. Itu langsung Mungkin ketemu biasanya. Bu Arum boleh share screen nggak Bu biar yang lain Saya terbayang belum karena buka di sini. karena saya nggak punya akunnya Bu. Mas Antoni coba dari Oh, halaman library. Ya, coba Mas Antoni aja ya. coba saya bantu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari halaman sebentar, apakah sudah tampil? Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk bisa mengakses yang file source tadi yang dijelaskan oleh Mas Ridwan,
Itu bisa juga dari sini nih, dari dalam kelas juga bisa, ataupun dari halaman e-learning di depan sini. Nanti Bapak Ibu semua bisa akses dari menu bawah kanan ini, Digital Library. Jadi tinggal continue saja, masuk menggunakan SSO Bapak Ibu. Dan nanti bisa langsung masuk ke vital source yang sudah kita langgan. Jadi ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, eh, tadi bisa langsung ke kelas langsung. Jadi Bapak Ibu langsung masuk ke kelas. Nanti ada perlu menu pilihan pojok kiri atas tuh ada course ebook. Nanti bisa diakses melalui situ. Ataupun Bapak Ibu yang ingin melihat kita punya buku apa saja bisa dilihat dari depan tadi yang digital library. Bisa akses seperti ini tadi. Gitu. Jadi berikut buku-buku yang memang sudah kita langgan. Jadi kita baru ada dua publisher dari Wiley dan juga dari Pearson. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mencari buku-buku lain untuk perkuliahan, untuk tugas juga bisa dari sini gitu. Jadi tanpa harus melalui ke dalamnya kelas begitu. Hmm. Ada yang sudah bisa coba mungkin Bapak Ibu? Sudah Mas, sudah. Terima kasih. Sudah Bu? Ah, ah. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Dan juga untuk Bapak Ibu mungkin yang butuh teaching material, sebentar. Nanti saya kirimkan di chat untuk nanti saya mintakan ke Mas Ridwan tadi ya, Mas Ridwan teaching materialnya. Iya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bukunya belum atau belum masuk ke dalam kelas, mungkin bisa saya bantu. Hmm. Kolom chat mungkin ini terlebih dahulu yang mungkin di kelasnya belum ada bukunya, Bapak Ibu nanti bisa mengisi form di bawah ini, nanti saya bantu masukkan ke dalam kelasnya untuk buku-buku yang kami langgan. Mas Antoni boleh nanya lagi nggak? Iya Bu, boleh Kalau Bu. ini Mas, kalau buku kan kan dua ya Mas dimasukkan. Iya, Nah itu ada batasan nggak Mas? Berapa buku maksimalnya yang boleh kita makan di kelas gitu? oh, tidak ada sih, penting yang punya kita langgan aja Bu, dari Pearson maupun Wiley Bu. Gitu. Kalau memang Oh bukunya gitu. dari publisher lain ya Oke kita belum oke. bisa bantu Bu, karena kita masih berlangganan hanya dua itu sih Bu. Jadi tidak ada batasan Bu, begitu. Oke, berarti dari Pearson sama Wiley Iya ya Ibu. Mas ya. Soalnya kan kita pakai banyak referensi nih. Kadang suka kurang kalau satu gitu. Iya Bu, Iya. gitu. Cuman Oke. kalau ini seperti itu sih Bu. Oke. Makasih Mas Antoni. Iya Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Bapak Ibu dan mahasiswa. Nah, masih ada beberapa masih ada banyak waktu nih. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin dari saya cukup sekian ya, Bapak Ibu dan mahasiswa. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembali ke... Ya, terima kasih Mas Ridwan atas pemaparannya. Mohon bantuan juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengisi link presensi yang sudah saya sematkan di chat.
Zoom-nya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, untuk yang butuh teaching material, Bapak Ibu nanti mungkin bisa mengirimkan melalui email library, beli apa nanti saya coba tahu Pearson ya Bapak Ibu. Oke, jika dari saya sudah, mungkin dari Boris ada tambahan, Mbak. Foto bersama dulu Mas Antoni sebelum Oke, ini ya, ya di di close itunya ya, Zoom-nya. mohon Bapak Ibu untuk open cam sebentar untuk saya dokumentasikan. Ya, izin Bapak Ibu ya. Ini ada 2 slide. Untuk slide pertama, Ibu, 1, 2, untuk yang slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu eh, atas kehadirannya. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih Bapak Ibu, mahasiswa semuanya. Salam sehat selalu ya. Sampai ketemu di sesi perpustakaan selanjutnya. Minggu depan diadakan kuis ada PLS dan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.